Aku tuh bingung Mas Ferry itu asalnya dari mana mitos itu, apa karena air kayak temblong-temblong gitu ya, jadi putih-putih gitu ya. Pada prinsipnya tidak benar teman-teman ya. Jadi kalau keringetan, cuma mungkin begini Mas Ferry, kenapa saya tahu kenapa mitos itu muncul. Karena biasanya kalau kita lagi heavy exercise, Mas Ferry keringetan banget nih, lagi habis olahraga kayak RPM gitu main sepeda. Mas Ferry langsung mandi, begitu udah habis mandi, keringetnya kayak keluar lagi, bener nggak Mas? Mas Ferry udah mandi, Iya udah betul, habis olahraga, karena ya kan? keringatnya belum selesai gitu kan. Betul, Keringatnya belum betul. selesai kan gitu. Betul, betul. Jadi itu yang menyebabkan orang berasumsi seperti itu. Jadi intinya begitu keringetan Pak yang hebat sekali, metabolisme kita tinggi, terus gitu kita mandi, saat kita udah habis mandi aja kadang masih keringetan, keluar keringet dari kepala dan sebadan. Nah, seringkali orang-orang itu kan udah mandi, udah pakai baju, udah ganti baju nih. Terus keringetan yang ada tuh nggak dia lap lagi. Jadi akhirnya yang tadi Mas Ferry, karena keringetnya numpuk jadi lembab, apalagi bajunya pas nggak menyerap dan nggak dilap dibersihkan, jadi tumbuhlah si jamur. Tapi sebenarnya kalau habis olahraga langsung mandi tidak masalah. Justru kadang-kadang teman-teman yang biasanya habis olahraga bajunya pas ketat banget nggak nyerap keringet, kebetulan orangnya gak mudah berkeringat. Orang yang mudah berkeringat kadang-kadang kan basah banget ya Mas Ferry, ya lebih daripada orang biasa gitu. Wah itu biasanya menjadi salah satu faktor pencetus. Bajunya nggak nyerap keringet, keringetnya banyak banget tapi dikekepin, ditahan di situ, jadilah tumbuh yang tipenya biasanya panu nih, paling sering kalau di badan-badan nih Mas Ferry nih. Jadi malah keluar panunya. Tapi kalau abis keringetan teman-teman langsung mandi aja teman-teman. Tapi habis mandi, begitu udah ganti baju, kalau keringetnya masih keluar tolong dibersihkan. Karena suka pada males, jadi sekaliannya tunggu keringetnya udah hilang katanya ya. Ya boleh, asalkan ya kan suka pada gitu, asal tetap dibersihin. Jangan biarin keringet yang basah itu menumpuk lama di badan kita, karena itu bikin jamur bisa muncul. Tipe jamur yang biasanya menyerang di kulit kita itu memang biasa bisa ditularkan lewat benda-benda yang dipakai bersama-sama, Juni, termasuk handuk. Jadi itu sangat beresiko. Jadi mohon jangan lagi ada kebiasaan pakai handuk yang sama. Jadi mau ke anak-anak, mau ke orang dewasa, tetap ada resiko. Kalau handuknya kebetulan kan dingin, lembab gitu ya, terus kemudian dipakein ke orang lain, tentu resiko bertukar-tukar handuk akan meningkatkan resiko penularan penyakit. Salah satu diantaranya adalah jamur yang paling sering, karena kalau handuk kan cenderung basah lembab. Basah lembab itu kalau dia dibiarinin gitu ya jamur demen tuh basah-basah lembab ya. Jadi kalau bisa nggak boleh, kamu jangan tuker-tukeran, ada resiko. Jadi kadang-kadang suka orang tua nggak apa-apa pakai punya anaknya, asumsinya bersih. Ya mungkin nggak menjamin juga, artinya kadang-kadang anak-anak kan aktivitasnya tinggi Mas Ferry, seringkali keringetan gitu ya. Terus gitu juga kadang-kadang apalagi anak-anak yang udah bisa mulai mandi sendiri, orang tuanya nggak ngawasin. Dia mandi aja gitu padahal ada sisa sabun, ada belum bersih atau keringkan belum kering. Kemudian timbul jamur, nanti dipakai orang lain. Jadi handuk itu menjadi salah satu media penularan untuk jamur. Jadi nggak boleh ya. Sebenarnya penyakit kalau jamur orang sering nganggap sepele gitu ya, nggak apa-apa lah jamur doang, bukan infeksi berat. Tapi nggak juga loh teman-teman. Asli kalau misalkan jamur infeksi nggak diobatin bisa makin meluas, bisa ke seluruh badan. Ke seluruh badan sampai nanti gejalanya jadi kita bilangnya jadi nggak khas, jadi nggak kayak jamur lagi. Jadi kamu bisa gatel berkepanjangan, terus nggak bisa diobatin, dikira bukan jamur, dikiranya eksim, padahal sebenarnya asal dari jamur. Bisa banget, jadi akhirnya menjadi ke seluruh badan dan bisa ada infeksi juga jadinya karena garuk gitu ya, karena gatel digaruk-garuk. Jadi ada infeksi juga, infeksinya malah menambah padahal infeksi awalnya dari cuma jamur yang sepele. Dan akhirnya menjadi kamu kayak ada sakit kulit berkepanjangan, nggak baik-baik gitu, nggak mau kan, jadi nggak bisa diobatin, nggak ketahuan kenapa, karena dia udah saking luasnya, jadi udah nggak khas kayak gambaran penyakit jamur lagi. Jadi malah jadi repot nanti kamu. Jangan ya, jadi walaupun infeksi jamur justru sesegera mungkin segera diobati
Karena kalau dia udah sampai meluas, nanti gejalanya jadi tidak khas dan tidak dikenali. Terus ada resiko infeksi sekunder juga. Jadi bisa ada infeksi bakteri ketumpangan di situ. Memang sebenarnya karena di negara kita ini kan sebenarnya kita cuacanya itu kalau siang tuh panas dan terik ya. Seringkali kalau teman-teman apalagi menggunakan kendaraan bermotor terus kemudian pakai jaket dan luarnya juga pakai tas ransel lagi atau aktivitas sehari-hari outdoor dan perlu dibawa terus tasnya, maka area yang ketutup terus menerus itu seringkali terjadi penumpukan keringat. Keringat yang kita kadang pasti teman-teman pernah deh lagi naik motor atau naik kendaraan umum gitu, begitu turun, begitu lepas tasnya ternyata di balik punggungnya sesuai bentuk tas kita, bentuknya udah basah gitu ya. Kadang Mas Ferry kita bisa begitu ya, jadi jeplak gitu karena keringatnya numpuk di tempat yang tadi ketutup. Nah itu mungkin banget tumbuh jamur. Jadi biasanya gejala awalnya suka gatal-gatal, terus gatal-gatal nanti biasanya bisa kalau yang tipe panu warnanya putih-putih nih, belang-belang putih, kadang-kadang putih bisa coklat. Tapi kalau yang tipe yang jamur satunya yang kita lagi bahas seperti yang kurap, jock itch itu dia merah-merah nih Mas Ferry, merah-merah terus kayak ada sisik-sisik halus gitu ya. Jadi dikira tuh kayak sensitif kulitnya kering-kering, padahal ternyata ada jamur. Jadi kalau bisa pada saat kamu menggunakan tas, kalau memang berkeringat atau rasanya kayak agak panas gitu, mungkin dilepasin dulu terus dilapin. Tapi kalau udah terlanjur memang udah ada jamurnya ya harus pakai krim, pakai obat. Jadi pakai salep krim yang anti jamur gitu supaya infeksi jamurnya teratasi. Tentu saat ini kalau sudah terjadi infeksi jamur, kamu harus gunakan krim yang memang untuk mengatasi infeksi jamur ya. Jadi ya biasa mengandung mikonazol nitrat, kamu biasanya pakai olesin krimnya di tempat yang merah semuanya dan biasanya area luarnya itu harus kamu tambahin dikit juga biar dia benar-benar total hilangnya. Lalu biasanya kalau tekstur krim, kalau misalkan yang ada mentol-mentol enak tuh, dingin-dingin, jadi kamu bisa membantu mengurangi gatalnya kamu. Tapi memang yang paling penting, ingat yang tadi dokter bilang, karena daerah selangkang tuh selalu ketutup, kemudian juga resiko berkeringat dan lembab, karena kan nature-nya tuh daerah lipatan dan ketutup. Postur kita kalau duduk ya rapet, kalau berdiri ya rapet ya. Jadi kalau gitu selalu satu, gunakan pakaian dalam yang bahannya katun. Jangan bahannya spandek atau nilon atau polyester atau yang bahannya ngejiplak rapet gitu, yang nggak ada sirkulasi. Kedua, pakai celana jangan yang bahan tebal-tebal atau denim. Ya nanti kalau sudah normal, udah nggak ada infeksi jamur, boleh pakai celana denim lagi. Tapi saat ini jangan. Karena teman-teman yang pakai denim, satu bahannya lebih tebal, cenderung lebih mudah berkeringat. Kedua, biasanya tuh pasti nggak langsung cuci pada pemakaian pertama, akan diangin-anginkan dulu karena besok-besok pakai lebih nyaman. Jadi pakai celana dalam bahannya yang meresap, kemudian bahan katun, terus kemudian juga yang luarnya juga jangan yang ketat dan pakainya yang adem-adem bahannya. Dan tiap kali basah atau berkeringat kalau bisa dilap atau dibersihkan sampai kering. Ya, setelah kering, kalau memang basah banget harus sediain ganti. Jadi diganti pakai celana yang bersih, yang memang sudah dicuci artinya gitu ya. Jadi biasanya dengan kamu udah pakai krim, terus gitu rajin ganti celana dalam maupun celana luar, terus gitu juga rajin bersihkan kalau keringetan, maka biasanya dia akan lebih cepat sembuh. Oke, jadi itu ya dokter ya. Teman-teman jangan lupa kita berada di negara tropis, cuacanya panas. Jadi teman-teman yuk kalau pakai baju yang bahannya meresap. Terus kemudian juga teman-teman jangan lupa kalau lagi keringetan dilap, dibersihkan dan jangan malas untuk langsung cuci bajunya, terutama pakaian dalam dan pakaian luar. Dan kalau bisa jangan pakai yang panas-panas atau nempel-nempel dulu nih kalau lagi jamuran ya. Nah yang paling penting kalau sampai udah ada infeksi jamur, tolong jangan tetap dibiarin atau dibilang nanti juga hilang sendiri, jangan. Kalau dia udah mulai meluas, melebar, mulai makin ke samping-samping, langsung diobatin pakai biasa krim yang mengandung mikonazol nitrat. Jadi itu pasti membantu ya, jangan dibiarin aja ya.